Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 34, Dibingkai. Chen Feng dan beberapa pengikut Sekte Pedang Berjubah Ungu bergerak cepat menuju tempat pertarungan, ada jejak kaki berantakan yang tercetak di tanah dan bekas pedang di pepohonan di sekitarnya. Chen Feng terus mengikuti jejak kaki itu sementara murid-murid lainnya mengikutinya dari dekat. Setelah berjalan sekitar 20 li, mereka mempercepat langkah setelah mendengar suara pertempuran di dekatnya. Beberapa detik kemudian, Chen Feng melihat 5 orang berjubah hitam bertarung melawan seorang pria dan wanita muda yang berpakaian biru. Pria dan wanita muda itu adalah murid-murid Akademi Bintang Kosmik yang selama ini mereka cari. Chen Feng sangat gembira melihat kejadian ini dan segera memberi isyarat kepada para murid Sekte Pedang Jubah Ungu untuk menyebar dan mengepung ketujuh orang yang sedang bertarung. Para pengikut Akademi Bintang Kosmik dan para penyerang mereka yang berjubah hitam terkejut karena dikepung, dan mereka segera berhenti bertarung. Chen Feng melangkah maju perlahan sambil melirik ketujuh orang itu, tiba-tiba, dia menunjuk ke 5 orang berjubah hitam dan berkata kepada sekelompok murid. Kalian semua, urus mereka. Ya, Tetua Chen. Ekspresi kelima orang berjubah hitam itu memucat, dan salah satu dari mereka berkata dengan nada mendesak, Senior, tunggu. Kami adalah murid Sekte Pasir Hitam, dan Sekte Pasir Hitam tidak memiliki dendam dengan Sekte Pedang Berjubah Ungu, benarkan? Dendam. Chen Feng mengejek, apakah menurutmu kami butuh alasan untuk membunuh kalian semua? Jika kau bersikeras dengan alasan, biarlah, aku akan memberimu satu alasan. Aku merasa kau tidak enak dipandang, itulah alasannya. Murid Sekte Pasir Hitam ingin berkata lebih banyak, tetapi tiba-tiba seberkas cahaya pedang yang dipenuhi dengan niat membunuh menebasnya. Murid-murid Sekte Pedang Berjubah Ungu melancarkan serangan mereka dan tentu saja Sekte Pasir Hitam membeku ketakutan melihat kekuatan serangan yang datang, mereka dibabat seperti rumput dan beberapa saat kemudian mereka semua mati, darah mereka berceceran di mana-mana saat perlahan meresap ke tanah coklat. Kedua murid dari Akademi Bintang Kosmik itu lumpuh karena ketakutan. Mereka telah mencoba melarikan diri 2 kali tetapi didorong kembali oleh murid-murid Sekte Pedang Berjubah Ungu lainnya yang telah menutup area tersebut. Chen Feng menatap pasangan itu dan bertanya dengan nada dingin, apakah kamu membunuh sekitar 10 murid kami? Pemuda dan wanita itu ketakutan, pemuda itu tiba-tiba berkata, Senior, ini salah paham. Kami tidak membunuh murid-muridmu, dengan kekuatan kami saat ini, bagaimana mungkin kami bisa melakukannya? Gadis muda itu menimpali, benar, Senior. Pembunuhnya adalah seorang pria dengan variasi semangat bela diri Silver River, kami sama sekali tidak ada hubungannya dengan itu. Mata Chen Feng menyipit, variasi dari semangat bela diri Sungai Perak. Ya, Senior. Orang itu juga merampas peta harta karun itu. Peta harta karun itu sudah tidak ada pada kami, tolong lepaskan kami, Senior. Pemuda itu menjelaskan lebih lanjut. Niat membunuh yang kuat terpancar di mata Huang Xiaolong saat dia mendengar ini. Dia tidak menyangka 2 orang yang dia selamatkan, tidak hanya mengungkap semua yang terjadi hari itu, tetapi bahkan menjebaknya dan Fei Hou karena mengambil beberapa peta harta karun. Tak satu pun dari mereka pernah melihat satu sudut pun dari apa yang disebut peta harta karun ini. Chen Feng mencibir sambil menatap kedua murid dari Akademi Bintang Kosmik, kalian tidak punya peta harta karun. Chen Feng tidak meragukannya ketika mereka berkata tidak membunuh Cheng Liang dan yang lainnya, tetapi dia tidak percaya peta harta karun itu tidak ada pada mereka. Senior, peta harta karun itu benar-benar. Gadis muda itu menekankan lagi, tetapi suaranya melemah di tengah jalan, dia melebar karena terkejut saat dia menatap suatu titik di belakang Chen Feng. Bingung, Chen Feng berbalik 180 derajat dan melihat sekitar 10 meter jauhnya, berdiri seorang anak laki-laki berusia 7-8 tahun dan seorang pria setengah baya yang tinggi besar tanpa dia menyadari kehadiran mereka. Selanjutnya, ada seekor monyet kecil yang lucu di bahu anak laki-laki itu. Senior, itu dialah yang membunuh murid-murid sekte Anda. Murid perempuan Akademi Bintang Kosmik itu tercengang, lalu berteriak kegirangan, jarinya menunjuk ke arah Fei Hou. Sebelumnya, dia takut Chen Feng tidak akan mempercayainya, sekarang, bukankah hebat bahwa Fei Hou tiba-tiba muncul di hadapan mereka? Ya, itu mereka. Senior, peta harta karun itu ada padanya. Dialah yang mengambil peta harta karun itu. Mata murid laki-laki itu berbinar dan dia menunjuk ke arah Fei Hou sambil berteriak keras. Chen Feng menatap Huang Xiaolong dan Fei Hou yang berjalan ke arah mereka. Di bawah pengawasan Chen Feng, Huang Xiaolong dan Fei Hou melintasi jarak di antara mereka dan berdiri tidak jauh dari mereka. Kaulah yang membunuh murid-murid Sekte Pedang Berjubah Ungu milikku. Chen Feng menatap Fei Hou dengan dingin. Fei Hou tidak berbicara. Sama seperti Huang Xiaolong, dia hanya menatap dingin ke arah 2 murid Akademi Bintang Kosmik. Huang Xiaolong menatap mereka berdua, dan suaranya yang dingin terdengar, kalian berdua pantas mati. Ekspresi mereka langsung berubah jelek.
Namun, dengan sangat cepat pemuda itu menenangkan diri dan menyeringai, menatap Huang Xiaolong, "Nak, kau membunuh murid-murid Sekte Pedang Berjubah Ungu, aku sarankan kau untuk menyerahkan peta harta karun itu dengan patuh kepada senior yang terhormat ini dan kemudian berlutut dan memohon belas kasihan. Mungkin, kau bisa menyelamatkan nyawamu, kalau tidak, hei hei." Meskipun dia tahu Fei Hao sangat kuat, namun, di sampingnya ada seorang tetua dari Sekte Pedang Berjubah Ungu, yang berarti dia setidaknya seorang prajurit Ordo ke-10. Dia tidak percaya Fei Hao begitu kuat sehingga dia bisa mengabaikan seorang prajurit Ordo ke-10. Mereka dapat menemukan cara untuk melarikan diri ketika kedua belah pihak saling bertarung. Kedua orang ini sama sekali tidak menaruh perhatian padanya. Fei Hao mengabaikannya, dan seorang anak kecil seperti Huang Xiaolong menegur dua murid Akademi Bintang Kosmik di depannya. Dengan identitasnya sebagai tetua Sekte Pedang Berjubah Ungu, kemanapun dia pergi, dia akan disambut oleh keluarga kerajaan dan keluarga terpandang. Meskipun begitu, seorang anak pengecut berani mengabaikannya. Wajah Chen Feng sangat muram. Namun, dia tidak terburu-buru untuk menyerang, meskipun dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, pihak lain berani berjalan lurus ke arah mereka, mereka pasti punya rencana tersembunyi. Kali ini, dua tetua Sekte Pedang Berjubah Ungu dikirim ke hutan bulan perak. Jadi ada tetua lain, Fu Yuan. Dan mereka memiliki sarana komunikasi khusus. Tak lama kemudian, tetua lainnya akan bergegas datang untuk membantu mereka. Chen Feng menatap dingin ke arah Huang Xiaolong dan Fei Hao saat tetua Fu Yuan tiba, hehe. Pada saat ini, tatapan Huang Xiaolong bagaikan pisau tajam yang menusuk Chen Feng, seolah-olah dia melihat menembus hatinya dan tahu apa yang sedang dipikirkannya. Huang Xiaolong berkata kepada Fei Hao, "Monyet kecil dan aku akan menangani keduanya, kau tangani sisanya." "Baik, Tuan Muda," jawab Fei Hao. Huang Xiaolong dan Fei Hao terbang ke arah yang berbeda pada saat yang sama. Dalam sekejap mata, Huang Xiaolong mencapai murid-murid Akademi Bintang Kosmik, sementara Fei Hao datang di depan Chen Feng, tubuhnya sedikit condong, dan pedang menebas Chen Feng, keterampilan pedang lohan. Serangan tiba-tiba itu mengejutkan Chen Feng, tubuhnya berputar seperti gasing, menghindari serangan pedang Fei Hao. Keringat dingin mengalir di punggungnya, tiba-tiba teriakan melengking terdengar di sampingnya. Dia berbalik dan melihat Fei Hao baru saja menusuk tenggorokan seorang murid dengan pedangnya. Namun, pasangan pria dan wanita muda itu tertegun beberapa detik ketika mereka melihat seorang anak seperti Huang Xiaolong mendekati mereka. Merasa gembira, keduanya percaya diri dengan kekuatan mereka yang berada di puncak Orde ke-6, betapa mudahnya menghadapi anak kecil dan monyet.